Oke, kita berjumpa lagi dalam pertemuan kita selanjutnya mengenai manajemen inventory. Kali ini, manajemen inventory yang akan kita bahas adalah teknik mengendalikan persediaan dengan menggunakan metode ABC, serta saya akan membahas tentang just in time. Ya. Nah, metode ABC itu jauh berbeda dengan metode EOQ. Kalau EOQ kita harus menentukan berapa banyak biaya persediaannya, berapa biaya pemesanannya. Tetapi kalau di metode ABC atau ABC analisis, kita di sini harus mengkategorikan produk itu menjadi 3 kategori. Kategori A, kategori B, kategori C, serta kategori A, B, C, dan C. Ya, kategori A itu dikategorikan kepada produk-produk yang penggunaan atau konsumsinya itu paling tinggi, cepat terjual atau sifatnya fast moving. Nah, biasanya produk-produk fast moving ini sebanyak 20% di dalam perusahaan dengan nilai penjualan itu 70-80%. Ya. Jadi biasanya produk kategori A ini banyak dikaitkan dengan metode 80-20 gitu. 20 produk yang sifatnya cepat terjual akan meningkatkan 80 nilai penjualannya. Itu ya. Ada yang namanya kategori B. Kategori B ini adalah produk-produk dengan tingkat konsumsinya itu sifatnya medium. Biasanya ini sebanyak 30%. Dengan tingkat konsumsinya ataupun nilai penjualannya itu sekitar 20%. Jadi 30% produk ini nilai penjualannya adalah 20%. Selanjutnya ada kategori C. Nah, kategori C ini adalah kategori yang paling lambat sekali. Perusahaan juga mempunyai produk ini, produk-produk yang lakunya itu lama gitu ya, atau slow moving. Biasanya itu adalah 50% dari total penyimpanan. Jadi dari semua produk itu 50%-nya adalah produk-produk yang sifatnya slow moving. Karena saya katakan di pertemuan sebelumnya bahwa produk-produk yang membutuhkan pengendalian adalah produk-produk yang sifatnya lambat, membuat gudang penuh, ukurannya kecil-kecil, tidak terlalu mahal. Dengan nilai penjualannya itu adalah hanya 10%. Nah, ketika kita sudah mengetahui kategori A, B, dan C, kita perlu mengetahui bagaimana sih kita bisa mengelompokkan produk itu menjadi produk A, produk B, dan produk C. Yang pertama adalah langkah yang kita bisa lakukan adalah pertama, karena memang ini berhubungan dengan nilai penjualan, maka tentukan nilai penjualan tahunannya. Apakah dia mendukung nilai penjualan tahunannya 80% dari semua nilai penjualan atau berapa persen? Yang kedua adalah kita hitung nilai penjualan tahunan untuk semua item produk ya. Jadi yang pertama tadi kan kita menentukan nilai penjualannya, apakah dia bisa sampai ke titik 80% atau dia bisa cuma sampai di titik tertinggi adalah 70%, bahkan mungkin bisa 90%. Ini mungkin secara konsep gitu ya, tetapi pada fakta di lapangan bisa jadi memang lebih dari 80%, bisa 88%, bisa di kategori 90% ataupun 94%. Lalu, semua item produk yang ada, kita hitung nilai penjualan tahunannya. Akan kelihatan nih, dia kategorinya masuk apakah dia nilai penjualannya item misalnya item 301 gitu ya, komponen 301 penjualan tahunannya adalah 76% atau 84%. Selanjutnya langkah yang ketiga adalah setelah kita mengetahui nilai penjualan dari setiap item, kita kelompokkan berdasarkan nilai penjualannya. Yang nomor 2 ini tadi kita kelompokkan ke 1 ini gitu ya. Lalu yang keempat adalah hitunglah persentase nilai penyimpanan dari setiap item produk. Oke. Dan yang kelima adalah tempatkan item sesuai kategorinya. Itu adalah langkah-langkah yang memang bisa digunakan untuk menjalankan metode si ABC ini. Jadi ada juga beberapa metode yang lain yang menunjukkan kelas C ini levelnya adalah besarannya sebanyak 40% sampai 100%. Nggak nyampe 99%. Persentase barangnya, jumlah barangnya itu ada di range 40 sampai 90-an. Ya, dengan nilai barang itu hampir juga 90. Oke.
Di kategori kelas B itu besarannya itu adalah sekitar 15 sampai hampir 40, di bawah 40. Dan kelas A itu produk-produk yang persentase jumlah barangnya hanya di level kurang dari 15%. Ya, jadi memang itu bisa dikatakan bahwa konsep 80-20 itu bukan sebuah peletakannya itu tidaklah harga mati bahwa barang itu akan selalu di kategori A, barang itu akan selalu di kategori B, kategori A harus 70-80, enggak juga. Itu tergantung dengan memang karakteristik si perusahaannya, tergantung dari fluktuasi penjualannya. Jadi bukanlah harga mati ya. Nah, keuntungan melakukan metode analisis ini adalah yang pertama, kita akan mempunyai pandangan yang terstruktur terhadap semua item perusahaan. Jadi ketika kita melihat barang A, kita sudah bisa melihat bahwa oh ini barang yang sifatnya fast moving, maka saya akan jaga baik-baik. Oke, oh ini barang yang sifatnya C, mungkin saya akan letakkan peletakannya di bagian sudut. Ketika setiap pegawai sudah mengetahui produk ini kategori A, kategori B, kategori C, maka pandangan kita akan berubah terhadap produk itu. Kebayang ya, ketika kita mempunyai produk yang kategorinya ini laku gitu, maka kita akan sangat letakkan dia di bagian depan supaya kita nggak repot, supaya pegawai itu nggak repot ketika harus mencari barang yang dibutuhkan. Yang kedua adalah membantu juga untuk mengontrol produk, mana produk-produk yang memerlukan biaya yang besar ya. Yang ketiga tentu akan menghemat tenaga kerja, terutama di bagian pergudangan, dengan peletakan yang sesuai dengan kategorinya. Kenapa metode ABC ini juga akan menentukan layout dari si penempatan barang loh. Biasanya produk-produk yang sifatnya fast moving akan diletakkan di bagian paling depan, slow moving diletakkan di pertengahan, dan medium movingnya akan diletakkan di bagian pertengahan, sementara slow moving akan diletakkan paling ujung karena dia tidak terlalu sering untuk diambil. Selanjutnya, yang keempat, membantu pemantauan stok gitu ya, sehingga kita bisa memastikan stok aman. Biasanya kita akan sangat memastikan bahwa produk-produk dengan stok yang sifatnya fast moving akan lebih diperhatikan, menonjol sekali. Karena dengan layout yang seperti itu kita akan bisa lihat, oh ternyata fast movingnya kategori A ini tinggal sedikit, maka kita akan bisa hitung secara teliti untuk kita bisa memastikan kembali berapa banyak yang harus kita pesan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki rasio pergerakan stok. Ya, ini juga kita bisa memperhitungkan rasio pergerakan stok. Maksudnya adalah pergerakan stok untuk produk-produk yang sifatnya fast moving, itu berapa banyak sebaiknya rasio pemesanannya. Akan tetapi, metode ABC ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah karena memang tadi kita harus mengkategorikannya, maka kita harus butuh usaha ekstra untuk menempatkan produk setiap kategori. Yang kedua adalah dia itu hanya mempertimbangkan nilai keuangannya saja, tetapi dia akan mengabaikan faktor yang lain seperti fluktuasinya. Dia hanya melihat nilai uangnya saja dari produk itu, tetapi fluktuasi pergerakannya dia tidak akan memperhatikan ke situ. Yang saya tahu adalah produk ini cepat, saya akan simpan secukupnya karena dia sifatnya mungkin dibeli dalam jumlah sedikit, maka fluktuasi pergerakannya itu saya nggak pertimbangkan, tetapi saya hanya melihat ini adalah produk-produk yang laku. Yang ketiga adalah perusahaan perlu memiliki standar untuk material tersebut. Jadi perusahaan sudah harus memiliki standar produk A itu seperti apa, produk B kategori B seperti apa, kategori C seperti apa. Oke, next kita akan masuk ke metode just in time. Jadi just in time ini bisa dibilang sebagai metode yang banyak diterapkan oleh perusahaan Jepang untuk mengendalikan biaya persediaan. Jadi mereka berusaha untuk, kalau bisa saya nggak punya persediaan yang cukup banyak, karena itu pemborosan namanya. Nah, ada beberapa prinsip dari metode just in time ini. Yang pertama adalah dia hanya akan memproduksi jenis-jenis barang yang diminta oleh konsumen pada saat yang dibutuhkan. Ketika konsumen mintanya barang A, ya saya akan produksi barang A saja. Saya nggak akan produksi barang B, karena itu hanya akan menambah penyimpanan saja.
Dan saya pun bisa membuat tenaga kerja saya full untuk menghasilkan kategori A. Prinsip yang kedua adalah bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi tersebut didatangkan dari supplier pada waktu yang tepat ketika dibutuhkan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya saya dibutuhkannya barang ini untuk produksi A besok, maka hari ini saya sudah harus datangkan produk itu, raw materialnya, supaya besok saya bisa berproduksi. Dan di sini butuh pengaturan yang sangat ekstra supaya tidak terjadi delay, supaya tidak terjadi jumlah yang salah, gitu ya. Prinsip yang ketiga adalah setiap bagian produksi harus bekerja sama dengan unit-unit lainnya. Karena dia memang membutuhkan kedisiplinan, maka setiap unit produksi itu harus bekerja sama dengan unit yang lainnya supaya apa? Produksi ini tetap berjalan, tidak kelebihan, tidak kekurangan, tidak terjadi produksi yang macet, tidak ada mesin yang rusak. Tujuan dari melakukan metode just in time ini adalah sebenarnya untuk meningkatkan produktivitas dengan mengurangi pemborosan biaya. Pemborosan tidak hanya dari sisi biaya, tetapi juga stok, tempat penyimpanan, serta waktu, tenaga kerja, dan lain-lain. Nah, untuk menjalankan metode just in time, ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, kita hanya akan memproduksi apa yang memang dibutuhkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Ya, jadi apa yang kita produksi itu adalah memang apa yang dibutuhkan. Yang kedua, karena memang ketika kita melakukan kegiatan produksi ada kemungkinan dihasilkannya defect atau produk cacat. Maka kita harus mempunyai sebuah sistem yang dapat mengendalikan secara otomatis produk cacat tersebut. Sehingga produk cacat ini tidak akan ikut mengalir ke proses berikutnya dan hanya mengganggu aktivitas produksi. Kenapa mengganggu? Karena ketika produk cacat ini ikut terus dalam aktivitas produksi sampai produk akhir, gitu ya, maka ini sudah menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga kerja juga. Yang ketiga adalah tenaga kerjanya harus bersifat fleksibel. Bisa diubah-ubah jam kerjanya sesuai dengan fluktuasi permintaan. Bisa ada kemungkinan overtime sangat, bisa akan ada kemungkinan tidak ada overtime. Yang keempat yang harus dipenuhi adalah kita harus terus berpikir continuous improvement atau perbaikan yang berkelanjutan. Dengan cara apa? Dengan menerima masukan serta saran dari karyawan, gitu ya. Jadi continuous improvement ini lebih baik diperoleh dari karyawan itu sendiri, karena memang karyawanlah yang banyak berkecimpung secara langsung dalam menghasilkan produk. Nah, untuk menjalankan just in time dibutuhkan sistem-sistem pendukung, ya. Jadi dia nggak bisa lepas sendiri, dia butuh pendukung-pendukung yang lain. Yang pertama adalah Kanban. Kanban ini adalah bahasa Jepang juga, artinya adalah pencatatan. Pencatatan baik itu dengan form ataupun dengan manual book yang sifatnya selalu bergerak. Ketika dikurangin, maka ada form yang tertempel di dalam inventory. Biasanya Kanban ini sifatnya form-form yang ditempelkan di inventory. Untuk setiap item, setiap jenis kategori produk itu ada Kanbannya tersendiri. Waktu saya mau mengambil komponen A, maka saya harus mengurangi dari si Kanbannya. Dan ini sifatnya hidup, gitu ya. Yang kedua adalah mengurangi waktu setup mesin. Oke, pengurangan waktu setup mesin ini penting untuk mendukung si Kanban. Biasanya kalau industri melakukan setup selama 1 jam atau 60 menit, maka dalam proses just in time diusahakan setup ini hanya 6 menit. Jadi dibutuhkan mesin-mesin yang sifatnya fit, ya. Jadi bisa dibayangkan ketika waktu setup selama ini hanya 1 jam. Anggap 1 menit itu mesin bisa menghasilkan 300 pieces. Ketika 1 jam dia hanya untuk waktu setup, maka yang terbuang ada 18.000 pieces yang terbuang sia-sia, yang harusnya bisa diproduksi. Akan tetapi ketika kita mau menjalankan sistem just in time, saya mengusahakan setup hanya 6 menit misalnya, maka 6 menit itu saya hanya kehilangan sekitar 1.800 pieces, tetapi saya bisa menghemat 54 menit atau sekitar 54 di sekitar 15 ribuan pieces yang bisa saya hasilkan, gitu ya. Dan ini akan meningkatkan sekali output saya.
Sistem selanjutnya yang mendukung adalah tata letak. Tata letak proses, tata letak pekerja untuk tenaga kerja didesain bersifat fleksibel. Ya, jadi tidak diusahakan tata letak ini tidak mengganggu kerja karyawan dan tidak mengganggu proses. Selanjutnya adalah sistem yang lain adalah gugus kendali mutu. Perusahaan juga harus memiliki sistem mendukung untuk mengendalikan mutu yang sifatnya gugus-gugus kecil. Ya, gugus-gugus kecil biasanya itu unit-unit kecil yang memang dikhususkan untuk mengendalikan mutunya, mengurangi cacat tentunya. Dan yang terakhir adalah manajemen fungsional. Manajemen juga berfungsi sebagai pendukung untuk tetap mempromosikan, kita tetap harus mengendalikan mutu ke semua bagian, tidak hanya di bagian produksi saja, tetapi juga ke semua bagian. Oke, jadi saya simpulkan bahwa sebenarnya just in time ini adalah sebuah metode yang kelihatannya kelihatannya mudah, tetapi tidak. Bagaimana kita bisa men-set bahwa ketika kita butuh produk, kita butuh untuk menghasilkan produk A, maka hanya material dan segala sesuatu yang mendukung produk A saja yang kita perlukan. Dan itu nggak mudah. Kita harus mempertimbangkan tiba-tiba mesin, tiba-tiba pegawai absen, tiba-tiba macet di jalan sehingga supplier harus telat mengirimkan barang. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus dihindari. Biasanya dengan perusahaan-perusahaan yang sifatnya just in time atau perusahaan-perusahaan Jepang, ini tingkat disiplinnya yang sangat tinggi. Ya, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang sifatnya fleksibel. Oke, sampai di sini mengenai sistem mengenai metode ABC serta tambahan mengenai just in time. Saya sampaikan, terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali di pertemuan yang berikutnya. See you next time.